Halo adik-adik, kita berjumpa lagi di akun Share for Life. Oh iya, kita sudah lama ya tidak bertemu. Apa kabar adik-adik semua? Pasti dalam keadaan sehat kan? Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan tentang penyertaan Allah kepada Yakub. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala nikmat hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Bicaralah sebab kami telah siap mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam Kejadian pasal 30 ayatnya yang ke-37 sampai 43. Abang bacakan, adik-adik di rumah buka Alkitab ya. Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Ia mengupas kulit dahan-dahan itu menjadi loreng putih sehingga kelihatan bagiannya yang putih. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan tempat minum, tempat di hadapan kambing domba itu yang datang minum. Biasanya kambing domba itu kawin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu kawin dekat dahan-dahan itu, anak yang dilahirkan berloreng-loreng, berbintik-bintik dan bertutul-tutul. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu lalu menghadapkan kawanan kambing domba itu kepada yang berloreng-loreng dan kepada semua yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia memperoleh kawanan hewan bagi dirinya sendiri dan tidak menempatkannya di antara kambing domba Laban. Setiap kali apabila kambing domba yang kuat hendak kawin, Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya kawin dekat dahan-dahan itu. Namun bagi kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Demikianlah laki-laki itu menjadi kaya raya dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan kedelai. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang cerita Alkitab tadi, Abang ada alat peraga nih. Kita lihat dulu ya. Di sini Abang membawa satu buah piring. Kemudian dari tahu apa ini? Ini telur ayam, dan yang terakhir adalah apa adik-adik yang rasanya asin digunakan untuk masak? Garam, ya. Jadi adik-adik, alat peraga kita ini untuk piring dianalogikan sebagai dunianya adik-adik, dunianya kita. Dunia bermain, dunia belajar, dunia keluarga, dunia lingkungan sekolah, dunia lingkungan di sekitar kita juga. Inilah tempat kita adik-adik. Sementara untuk ini, telur, kita analogikan atau kita ibaratkan sebagai adik-adik semua. Jadi kita ibaratkan telur ini. Nah, adik-adik, di saat kita menjadi seorang anak, jadi seperti telur ini, di saat orang tua kita menyuruh kita untuk belajar, menyuruh kita untuk menghafal ayat hafalan bulanan, atau di saat orang tua kita menyuruh kita untuk istirahat, terkadang karena kita belum dalam penyertaan Allah, kita pasti tidak mau disuruh. Akhirnya jatuh adik-adik. Saat orang tua kita menyuruh kita pergi ke ibadah, kita malah lari ke tempat permainan atau ke tempat bermain bersama teman-teman. Di saat kita disuruh untuk mencuci piring, kita malah
pergi juga bermain. Kita sibuk dengan permainan kita, kesana kemari, sehingga apa adik-adik? Kita tidak bisa menjadi anak yang tegak berdiri. Dia selalu terjatuh. Dia selalu tidak bisa mendapat prestasi. Dia juga selalu akhirnya menjadi anak yang malas, takut kalau disuruh guru, dan tidak pernah memuji memuliakan Tuhan. Itu adalah posisi anak-anak yang tidak dalam penyertaan Allah, yang tidak mau menuruti nasihat orang tuanya, tidak sayang kepada Yesus. Namun adik-adik, ternyata di saat adik-adik mampu seperti Yakub yang hidupnya itu sabar, dia juga mau bekerja keras, dia juga tidak suka bersungut-sungut, dan dia mau memuji memuliakan Tuhan, serta mau mempersembahkan persembahan yang baik kepada Tuhan. Tentu kita akan menjadi seorang anak yang jika ada hal-hal yang mau dikerjakan, atau jika ada hal-hal yang mau diraih, semisal prestasi ataupun apa yang akan kita raih, kita pasti bisa tegak berdiri. Karena apa adik-adik? Anak yang sudah mau sabar, bekerja keras, dan tidak malas, bisa berdiri tegap seperti ini karena disayang oleh Tuhan, karena disertai oleh Tuhan. Seperti Yakub adik-adik, yang tidak pernah lupa mempersembahkan persembahannya, selalu mau mengerjakan segala sesuatu dengan sabar, dan akhirnya dia diberikan kebijaksanaan. Oh, jatuh. Dia berdiri lagi, pasti tegap. Nah, adik-adik, demikian juga Yakub yang tadinya dia berada dalam pencobaan saat Laban mertuanya berusaha untuk mengekang dia. Saat Yakub ingin kembali ke tempat asalnya, namun ternyata Laban menahan dia karena Yakub diyakini mampu memberikan kekayaan yang luar biasa kepada Laban. Namun saat Laban memberikan syarat bahwa Yakub hanya punya kambing dan domba yang berbintik untuk dia, Yakub akhirnya apa adik-adik? Mendapat penyertaan Tuhan. Dia diberikan kebijaksanaan sehingga dia punya ide untuk menggunakan dahan-dahan dari pohon yang berwarna. Dia, Yakub, menggunakan dahan pohon hawar, dahan pohon badam, dan dahan pohon berangan di dekat palungan, di dekat tempat minum kambing dan domba itu. Sehingga sewaktu kambing domba itu kawin dan melihat warna-warna putih itu, akhirnya apa adik-adik? Anak-anak dari kambing domba itu menjadi berbintik-bintik, berbelang-belang dan berloreng-loreng. Akhirnya semakin hari semakin banyak kambing domba yang dimiliki oleh Yakub. Terlebih kambing domba yang kuat dan gagah. Nah, oleh sebab itu adik-adik, marilah kita seperti Yakub yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang tidak pernah melupakan bahwa hidupnya adalah atas penyertaan Tuhan, sehingga dia bisa berdiri kokoh dan mendapatkan apa yang menjadi berkat Tuhan kepada dia. Oleh sebab itu adik-adik, mulai hari ini kita harus lebih semangat lagi ya, untuk selalu sabar, tidak malas-malasan, mampu serius di dalam belajar, mau ikut bersekutu di tengah-tengah peribadahan, dan mendengarkan nasihat orang tua, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menunjukkan bahwa Yesus mencintai kita dan kita mencintai Dia. Oke adik-adik, terima kasih. Sekarang sebelum kita menutup pertemuan kita berdoa lagi ya. Kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan pada hari ini tentang penyertaan-Mu kepada Yakub. Tuhan, kami percaya bahwa kami juga Kau sertai di setiap langkah hidup kami. Kau sertai
dalam proses belajar kami di sekolah, proses peribadahan kami di gereja, dan di tengah-tengah keluarga. Berkati orang tua kami ya Tuhan, supaya mampu menjagai kami atas rahmat yang daripada Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang berada dalam penyertaan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye.